Bayangkan sebuah cinta yang lahir di antara dua dunia yang tak pernah dirancang untuk bersatu. Amira, seorang seniman muda dari desa nelayan, bertemu Adrian, pewaris konglomerat besar yang terjebak dalam kehidupan penuh kemewahan tapi hampa. Pertemuan mereka di sebuah pantai terpencil membawa percikan cinta yang indah, namun penuh dengan rintangan dari keluarga, status sosial, hingga perasaan terlarang. Bagaimana mereka menghadapi dunia yang mencoba memisahkan mereka? Apakah cinta yang mereka perjuangkan mampu bertahan, atau harus mereka lepaskan demi kenyataan yang lebih besar? Sebelum kita lanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe channel Romansa Nova. Ya, kami doakan para romansa lovers diberkahi kebahagiaan, cinta kasih yang tulus, rejeki yang melimpah, serta kehidupan yang harmonis dan bahagia bersama orang-orang tersayang. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya dan nikmati setiap alunan kisah yang menyentuh hati. Bagian 1. Pertemuan di ujung senja. Senja itu, di sebuah pantai terpencil yang terhampar bak kanvas Tuhan, Amira duduk di atas batu karang, matanya menatap cakrawala yang berpendar oranye. Tangan mungilnya menggenggam kuas yang menari di atas kanvas tua. Di tengah gemuruh ombak dan desir angin laut, ia melukis apa yang ia sebut impian senja. Sebuah pemandangan indah yang tak hanya menggambarkan langit, tetapi juga mimpi-mimpi yang ia pendam. Namun, di balik ketenangannya, hati Amira seperti badai, berkecamuk oleh kenyataan hidup. Hutang keluarga yang menumpuk, perahu ayahnya yang rusak, dan adiknya yang sakit membuat mimpi-mimpi itu terasa seperti ilusi. Di kejauhan, seorang pria berdiri tertegun, terpaku pada pemandangan itu. Adrian, dengan setelan kasual namun terlihat mahal, merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Ia tidak pernah melihat seseorang yang begitu lekat dengan alam, begitu bebas, namun begitu penuh luka yang tak terucap. Langkahnya mendekat, hingga Amira menyadari keberadaannya. "Maaf jika mengganggu, lukisanmu sungguh menakjubkan," ujar Adrian pelan, suaranya seperti angin yang menyapu lembut permukaan laut. Amira menoleh, terkejut sekaligus canggung. Seorang pria asing, jelas bukan dari tempat ini, berdiri di sana dengan aura yang tak bisa ia pahami. "Apa yang membuat orang kota sepertimu datang ke sini?" jawab Amira dengan nada yang sedikit tajam. Ia bukan wanita yang mudah percaya, apalagi kepada seseorang yang terlihat begitu berbeda darinya. Adrian tersenyum kecil, menyadari keengganannya. "Aku sedang mencari sesuatu atau mungkin melarikan diri," jawabnya sambil menatap cakrawala yang sama. Jawaban itu membuat Amira terdiam. Entah mengapa, kata-kata pria itu seperti berbicara kepada jiwanya sendiri. Jiwa yang juga ingin lari dari kenyataan yang menyesakkan. Percakapan mereka mengalir seperti ombak, perlahan namun menghantam jiwa. Adrian menceritakan betapa ia merasa terkurung oleh dunia yang terlalu sempurna. Dunia di mana segalanya tentang kekuasaan dan uang. Sementara Amira, meskipun enggan, mulai membuka cerita tentang bagaimana ia melukis untuk bertahan hidup, bukan untuk mewujudkan mimpi. Mereka seperti dua garis yang tak seharusnya bertemu, tapi senja itu menjahit mereka dalam harmoni yang ganjil. Namun, di dalam hati Amira, bayang-bayang keraguan mulai mengintip. Bagaimana mungkin seorang seperti Adrian benar-benar mengerti kehidupannya? Ketika matahari tenggelam sepenuhnya, Amira mengemasi peralatan melukisnya, meninggalkan Adrian yang berdiri diam di tepi pantai. Ia tahu pertemuan ini tidak akan berakhir baik, namun hatinya seperti menjerat dirinya sendiri dalam rasa penasaran. Adrian memandangi siluet Amira yang perlahan menjauh, sementara pikirannya terperangkap dalam perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bagi Adrian, pantai kecil ini tiba-tiba menjadi lebih dari sekadar pelarian. Itu menjadi tempat di mana ia menemukan serpihan dirinya yang hilang. Tapi bagi Amira, ini adalah awal dari badai yang tak ia duga akan mengubah hidupnya selamanya. Bagian 2, dunia yang mulai bertabrakan. Keesokan harinya, Amira kembali ke pantai dengan harapan bahwa pria asing itu sudah pergi. Namun, takdir seolah bermain-main dengannya. Adrian telah menunggu di sana, berdiri di dekat tempat ia biasa melukis. Kali ini, pria itu membawa secangkir kopi hangat yang ia beli dari warung kecil di desa. "Kupikir seorang pelukis hebat membutuhkan energi pagi," ujar Adrian sambil tersenyum, mencoba memecah kebekuan. Amira ragu, tapi menerima kopi itu dengan pandangan penuh kewaspadaan. Baginya, orang seperti Adrian tidak mungkin tulus, apalagi bertahan lebih dari sehari di desa yang sederhana ini. "Apa yang sebenarnya kau cari di sini?"
Tanya Amira, akhirnya memecah diam. Adrian menatapnya. Matanya seperti menyimpan beban yang sulit dijelaskan. Aku mencari kebebasan, katanya akhirnya. Suaranya terdengar seperti bisikan angin. Amira tersenyum sinis. Kebebasan? Dari apa? Kekayaan? Kekuasaan? Tanyanya. Nada suaranya dipenuhi sarkasme. Namun, Adrian tidak marah. Ia justru tertawa kecil, mengakui bahwa pertanyaan itu adalah pukulan yang ia butuhkan. Dari hidup yang tidak pernah benar-benar kuinginkan, jawabnya. Ada kejujuran dalam nada suaranya yang membuat Amira tertegun. Hari itu berlalu dengan percakapan yang lebih panjang. Amira menunjukkan beberapa lukisan yang ia simpan di gubuk kecil di dekat pantai. Adrian terpesona, bukan hanya oleh karya seninya, tetapi oleh semangat yang tersembunyi di balik garis-garis kanvas itu. Di sisi lain, Amira perlahan melihat sisi Adrian yang berbeda, pria yang tidak seperti orang kota lainnya yang sering ia temui. Namun, di tengah momen hangat itu, sebuah bayangan suram mulai muncul. Pak Rusdi, ayah Amira, yang baru kembali dari laut, melihat mereka dari kejauhan. Matanya menyipit, penuh curiga. Ia tidak membutuhkan lebih dari satu pandangan untuk menyimpulkan bahwa pria kota itu adalah masalah. Malam itu, di rumah kecil mereka, Amira menghadapi amarah ayahnya. Apa yang kau pikirkan bergaul dengan orang seperti itu? Bentak Pak Rusdi, suaranya bergemuruh seperti ombak di tengah badai. Amira mencoba menjelaskan bahwa Adrian hanya ingin melihat lukisannya, tetapi ayahnya tidak mau mendengar. Mereka bukan dari dunia kita, Amira. Orang-orang seperti dia hanya akan menghancurkan hidupmu, katanya dengan nada penuh kepahitan. Amira tahu ayahnya tidak sepenuhnya salah, tetapi hatinya mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Adrian bukan hanya pria asing. Ia adalah seseorang yang memahami rasa sakit yang ia sembunyikan selama ini. Di sisi lain, di penginapan kecil tempat Adrian menginap, Laila muncul tanpa peringatan. Dengan tatapan dingin, ia menatap Adrian yang terkejut dengan kedatangannya. Apa yang kau lakukan di sini, Adrian? Melarikan diri lagi? Tanya Laila, nadanya menusuk. Adrian berusaha menghindari konfrontasi, tetapi Laila tidak memberinya ruang. Ayahmu mengirimku untuk membawamu kembali. Kau tahu apa yang dipertaruhkan, katanya tajam. Adrian hanya diam. Pikirannya bercampur aduk antara tanggung jawab keluarganya dan perasaan yang mulai tumbuh untuk Amira. Saat Laila pergi, ia menyadari bahwa waktunya di desa ini semakin terbatas. Tapi hatinya belum siap untuk meninggalkan sesuatu yang akhirnya membuatnya merasa hidup. Malam itu, dua dunia yang berbeda mulai bertabrakan. Amira, yang berusaha melawan rasa takut akan masa depan, dan Adrian, yang berjuang keluar dari jerat kehidupannya sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa badai yang lebih besar sedang mendekat, menguji sejauh mana cinta yang baru tumbuh ini mampu bertahan di tengah rintangan yang tidak terhindarkan. Bagian 3. Peringatan dari dua dunia. Amira terbangun lebih pagi dari biasanya. Matahari baru saja terbit, dan angin laut membawa aroma garam yang menusuk, seperti firasat akan sesuatu yang buruk. Ia memutuskan untuk pergi ke pantai lebih awal, berharap dapat melukis dengan tenang sebelum hari kembali dipenuhi dengan bayang-bayang Adrian dan amarah ayahnya. Namun, sesampainya di sana, ia melihat Adrian sudah menunggunya. Kali ini, ekspresi pria itu berbeda, tidak lagi santai seperti sebelumnya, tetapi tegang, seperti menyembunyikan sesuatu yang besar. Aku harus bicara denganmu, Amira, katanya dengan suara yang lebih berat dari biasanya. Amira mendekat, mencoba mencari kebenaran di balik sorot mata pria itu. Apa yang terjadi? Tanyanya. Meski hati kecilnya tahu bahwa jawaban itu akan membawa kerumitan baru dalam hidupnya. Adrian menarik napas panjang sebelum menjelaskan. Laila, tunanganku, ada di desa ini. Dia datang untuk membawaku kembali ke kehidupanku sebelumnya. Ucapnya pelan, seolah takut mendengar suaranya sendiri. Amira terdiam, jantungnya seperti berhenti berdetak. Selama ini, ia sudah tahu bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Tetapi mendengar kenyataan ini membuat jarak di antara mereka terasa seperti jurang tak berujung. Tunangmu? Suaranya nyaris berbisik, antara tak percaya dan terluka. Di saat yang sama, di rumah Amira, Pak Rusdi memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia menemui kepala desa dan bercerita tentang Adrian, pria asing yang menurutnya hanya membawa masalah.
Kita tidak bisa membiarkan anak desa ini tergoda oleh mimpi yang tidak nyata, katanya dengan nada marah. Kepala desa mengangguk setuju. Bersama beberapa tetua desa, mereka berencana untuk berbicara langsung kepada Adrian dan memperingatkannya untuk menjauh dari Amira. Mereka yakin bahwa pria kota itu akan segera pergi jika diberi tekanan, meninggalkan Amira dengan kenyataan hidup yang tidak bisa ia hindari. Kembali di pantai, Amira mencoba mengendalikan emosinya. Ia tahu bahwa Adrian tidak sepenuhnya bersalah, tetapi keberadaan Laila membuat semuanya terasa salah. Kau tidak seharusnya datang ke sini, katanya akhirnya, nadanya penuh dengan kegetiran. Adrian mencoba menjelaskan, meyakinkan bahwa ia tidak pernah menginginkan kehidupan yang sudah dirancang oleh keluarganya, termasuk pernikahan dengan Laila. Namun, kata-katanya terasa hampa di tengah badai emosi Amira. Dunia kita terlalu jauh. Adrian, aku tidak tahu apa yang kau cari di sini, tapi aku tidak bisa menjadi bagian dari pelarianmu. Tambah Amira sebelum berlari meninggalkan pantai, air matanya bercampur dengan angin laut yang dingin. Saat malam tiba, dua dunia mereka benar-benar berbenturan. Kepala desa dan para tetua mendatangi Adrian di penginapannya, membawa pesan tegas agar ia segera meninggalkan desa. Sementara itu, Laila, yang menyaksikan semua ini dari kejauhan, merasa kemenangan sudah di tangannya. Namun, Adrian tetap berdiri teguh, menolak untuk pergi tanpa menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Di sisi lain, Amira duduk di kamar kecilnya, menatap kanvas kosong yang tak mampu ia isi. Hatinya penuh konflik, antara rasa sakit karena kenyataan hidup, dan harapan samar yang ia tahu tidak seharusnya ada. Malam itu, angin membawa lebih dari sekadar dingin. Ia membawa janji akan badai yang lebih besar. Badai yang akan menentukan apakah cinta mereka benar-benar bisa bertahan melawan dunia. Bagian 4, Badai yang tak terhindarkan. Hujan deras mengguyur desa malam itu, seperti cermin dari kekacauan yang terjadi di hati Amira dan Adrian. Angin kencang membuat pohon-pohon kelapa di tepi pantai bergoyang liar, sementara suara petir menggema di kejauhan. Adrian, yang tetap bertahan di penginapan meski diberi peringatan keras oleh kepala desa, merasa seperti singa yang terkurung. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang diambil malam ini akan mengubah segalanya. Ia harus menemui Amira, meskipun itu berarti menghadapi kemarahan seluruh desa atau bahkan Laila, yang terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Di rumah kecil Amira, Pak Rusdi duduk dengan wajah tegang. Ia tidak berkata apa-apa, tapi tatapan matanya cukup untuk membuat Amira merasa seperti terhimpit tembok. Ayah tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupmu sendiri, katanya akhirnya. Suaranya dingin namun penuh ketegasan. Amira mencoba melawan, mencoba menjelaskan bahwa Adrian bukanlah seperti yang mereka pikirkan. Namun, setiap kata yang ia keluarkan terhenti oleh tatapan keras ayahnya. Dunia kita dan dunia dia tidak akan pernah bersatu. Ingat itu, Amira, ujar Pak Rusdi sebelum pergi ke kamarnya, meninggalkan Amira sendiri dengan air mata yang ia tahan sepanjang malam. Adrian, yang akhirnya memberanikan diri mendatangi rumah Amira meski hujan deras, tidak menyangka akan menghadapi rintangan yang lebih besar. Ketika ia mengetuk pintu rumah kecil itu, yang keluar adalah Pak Rusdi dengan wajah penuh amarah. "Kau tidak punya hak berada di sini," bentak Pak Rusdi. Adrian mencoba menjelaskan, mencoba meyakinkan bahwa ia tidak datang untuk merusak hidup Amira, tetapi untuk melindunginya. "Aku mencintainya, Pak," ujar Adrian. Suaranya bergetar di tengah hujan. Namun, kata-kata itu hanya membuat kemarahan Pak Rusdi semakin memuncak. "Cinta tidak cukup untuk menghidupi anakku. Pergilah sebelum kau menyesal," katanya tegas, sebelum membanting pintu di depan Adrian. Di dalam rumah, Amira mendengar semuanya dari balik pintu kamarnya. Hatinya hancur, antara ingin berlari keluar dan menyelamatkan Adrian atau tetap di tempatnya untuk menghormati ayahnya. Namun, ketika ia akhirnya mengintip dari jendela kecil, ia melihat Adrian tetap berdiri di tengah hujan, seolah-olah menunggu sebuah keajaiban. Tangannya mengepal, dan ia tahu bahwa hatinya sudah memutuskan. Dengan keberanian yang datang entah dari mana, ia berlari keluar, menghadapi hujan deras, dan berdiri di depan Adrian. "Pergilah, Adrian," katanya dengan suara yang bergetar. "Aku tidak bisa terus berjuang melawan keluargaku dan duniamu." Tambahnya, meskipun setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk jiwanya sendiri, Adrian tidak menyerah begitu saja. "Aku tidak peduli dengan dunia mereka, Amira. Yang aku pedulikan adalah kau."
Aku akan meninggalkan segalanya, keluargaku, kekayaanku, apapun, hanya untuk berada di sisimu, katanya dengan putus asa. Tapi Amira menggeleng. Air mata bercampur dengan tetesan hujan yang membasahi wajahnya. Tidak, Adrian. Kau tidak akan pernah benar-benar bisa meninggalkan duniamu, seperti aku tidak akan pernah bisa meninggalkan duniaku, ucapnya sebelum berbalik dan berlari kembali ke dalam rumah. Adrian berdiri di sana, terpaku, sebelum akhirnya menyerah pada kenyataan. Malam itu, hujan tidak hanya membasahi tanah, tetapi juga memadamkan api cinta yang begitu sulit mereka nyalakan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Bagian 5, Duri di Jalan Perpisahan. Keesokan paginya, langit masih kelabu, menyisakan sisa hujan yang turun semalaman. Desa itu terasa lebih sunyi, seolah-olah semua penduduknya tahu ada sesuatu yang berubah. Amira duduk di meja kecil di kamarnya, menatap kanvas yang ia mulai lukis beberapa hari lalu. Lukisan itu separuh jadi, menggambarkan senja di pantai, tempat di mana ia pertama kali bertemu Adrian. Namun, kali ini, tangannya enggan menyelesaikannya. Setiap goresan yang ia buat terasa seperti pengkhianatan terhadap keluarga dan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa apapun yang ia lakukan, hatinya telah terpecah menjadi dua, dan tidak ada jalan kembali. Di sisi lain, Adrian mengemasi barang-barangnya di penginapan dengan tangan gemetar. Laila muncul di pintu, mengenakan mantel tebal yang melindunginya dari dingin. Tatapan matanya dingin, penuh rasa menang. Kau akhirnya sadar, kan? Kau tidak punya tempat di sini, ujarnya dengan nada mengejek. Adrian mengabaikannya, tetapi dalam hatinya, ia tahu Laila benar. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, dunia Amira tidak akan pernah menerima keberadaannya, dan ia tidak bisa terus-menerus memaksakan kehendak. Dengan langkah berat, Adrian meninggalkan kunci penginapan dan berjalan menuju mobilnya, tetapi tidak sebelum menoleh sekali lagi ke arah pantai, tempat di mana ia merasa hidup untuk pertama kalinya. Di rumah, Pak Rusdi mengamati Amira dari kejauhan. Ia melihat putrinya duduk membeku di depan kanvas. Matanya kosong seperti seorang pejuang yang baru saja kehilangan pertempuran. Ia mendekat, mencoba menyembunyikan kekakuan di wajahnya. Amira, kau harus melupakan dia. Kau harus fokus pada keluargamu, pada hidupmu, katanya, nadanya terdengar lebih lembut dari biasanya. Amira hanya mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa melupakan Adrian bukanlah hal yang mudah. Cinta yang mereka rasakan bukan sekadar perasaan sesaat, itu adalah bagian dari dirinya yang sekarang hilang. Sore itu, sebelum meninggalkan desa, Adrian kembali ke pantai untuk terakhir kalinya. Ia menemukan sebuah lukisan kecil yang ditinggalkan di dekat tempat Amira biasa melukis. Lukisan itu tidak sempurna, tetapi memiliki keindahan yang sulit dijelaskan. Gambar dirinya yang berdiri di bawah pohon kelapa dengan senja sebagai latar belakang. Air mata mengalir di wajah Adrian saat ia menyadari bahwa Amira telah menaruh seluruh hatinya di dalam karya itu, meskipun ia tidak bisa mengatakannya langsung. Dengan hati yang berat, ia membawa lukisan itu bersamanya, sebagai satu-satunya kenangan dari cinta yang tidak pernah bisa ia miliki sepenuhnya. Amira menyaksikan mobil Adrian perlahan meninggalkan desa dari kejauhan, berdiri di balik pohon besar yang tersembunyi di tepi jalan. Ia tahu ini adalah keputusan yang benar, tetapi hatinya tetap terasa hancur. Malam itu, Amira melukis hingga larut malam, mencurahkan setiap emosi yang ia rasakan ke dalam kanvasnya. Dalam keheningan, ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa meskipun cinta mereka tidak bisa bertahan, ia tidak akan membiarkan kenangan itu hilang begitu saja. Cinta mereka mungkin berada di dua dunia yang berbeda, tetapi di dalam hati Amira, Adrian akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, seperti bintang yang tetap bersinar meskipun tak pernah bisa disentuh. Bagian 6, Luka yang tak pernah sembuh. Hari-hari berlalu, tetapi bayangan Adrian tetap hidup di dalam pikiran Amira. Ia mencoba kembali pada rutinitasnya, melukis di pantai, membantu ayahnya memperbaiki jaring ikan, dan merawat adiknya yang sedang sakit. Namun, setiap sudut desa seolah mengingatkannya pada kenangan bersama Adrian. Ombak yang menghantam karang, senja yang mewarnai langit, bahkan angin laut yang bertiup lembut terasa membawa namanya. Namun, ia tahu, tidak ada gunanya merindukan seseorang yang telah pergi ke dunia yang tidak mungkin ia kejar. Sementara itu, di kota besar, Adrian kembali ke kehidupannya yang dulu,
tetapi dengan hati yang tidak lagi sama. Ia menghadiri pertemuan-pertemuan bisnis, bertemu dengan para eksekutif, dan menjalankan perannya sebagai pewaris keluarga. Laila terus mengawasinya, memastikan ia tidak lagi menyimpang dari jalur yang telah ditentukan. Namun, di balik senyuman palsunya, Adrian merasa hampa. Lukisan kecil yang ia bawa dari desa itu menjadi satu-satunya pelipur lara. Ia menggantungnya di dinding kamar kerjanya, tempat ia dapat memandanginya setiap kali merasa terjebak. Lukisan itu menjadi pengingat akan satu-satunya momen di mana ia merasa benar-benar hidup. Di desa, masalah lain mulai muncul. Pak Rusdi jatuh sakit karena kelelahan, membuat Amira harus mengambil alih tanggung jawab keluarga sepenuhnya. Tekanan ini membuatnya semakin menjauh dari mimpinya sebagai seniman. Kanvas-kanvas kosong menumpuk di sudut kamarnya, sementara tangannya hanya sibuk dengan pekerjaan rumah tangga dan menjaga perahu keluarga agar tetap berfungsi. Namun, meskipun tubuhnya lelah, jiwanya tetap terhubung dengan Adrian, seolah-olah cinta mereka menjadi kekuatan tersembunyi yang membantunya bertahan di tengah badai kehidupan. Adrian, di sisi lain, mulai memberontak terhadap kehidupannya sendiri. Ia menolak untuk menikahi Laila, meskipun keluarganya memberikan tekanan besar. Ketika ayahnya marah dan mengancam akan mencabut semua hak warisnya, Adrian hanya berkata dengan tenang, "Aku lebih baik kehilangan semuanya daripada kehilangan diriku sendiri." Penolakan ini membuat Laila murka, tetapi di balik kemarahannya, ia mulai memahami bahwa hati Adrian telah berada di tempat lain. Laila memutuskan untuk meninggalkan hubungan mereka, dengan dendam yang membara di dalam hatinya, bersumpah bahwa ia akan membuat Adrian membayar keputusannya. Di malam yang sunyi, di tempat yang berjauhan, Adrian dan Amira memandangi langit yang sama. Adrian dari balkon apartemennya di kota, dan Amira dari pantai yang sunyi di desanya. Keduanya terjebak dalam dunia mereka masing-masing, tetapi cinta yang mereka rasakan tetap hidup, tak terhapus oleh waktu atau jarak. Mereka tahu, takdir mungkin tidak pernah mengizinkan mereka bersatu, tetapi cinta itu telah mengubah mereka selamanya. Bagi Amira, cinta itu memberinya kekuatan untuk terus bermimpi di tengah keterbatasannya. Bagi Adrian, cinta itu memberinya keberanian untuk melawan dunia yang selalu membelenggunya. Meskipun terluka, keduanya menemukan harapan dalam kenangan, percaya bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki, tetapi cukup dengan saling mengenang di hati.